Puji nama Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Kita boleh bertemu lagi, berkumpul lagi pada hari ini, hari yang kedua dalam doa Pekan Pantekosta. Puji nama Tuhan. Kalau saya secara pribadi boleh merasakan hadirat Tuhan boleh ada dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita boleh tetap jaga hadirat itu, ya. Kita bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Kalau kita masih boleh diberikan kesempatan lagi berkumpul, bertemu lagi dalam ibadah doa 10 malam. Ya, ada banyak orang di luar sana tidak menikmati hal yang baik ini. Ada yang di rumah sakit, mungkin ada di tempat lain. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu yang ada. Di saat Tuhan mau mencurahkan rohnya yang begitu manis, rohnya yang begitu indah untuk kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masuk saja dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Gembala memberikan tema dalam 10 malam ini, di mana peran Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Hari ini tema yang diambil di dalam suratan Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5 ini memang sedikit, pasalnya hanya 3. Ya. Di mana dia cuma lembarnya 2 lembar, jadi memang gak terlalu ini ya. Sudah dapat semua? Puji nama Tuhan. Kita baca di Titus 3 ayat 5, hanya 1 ayat saja. Kita baca dengan kuat dan iman. Ya, puji Tuhan. Kita mulai 1, 2, 3. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Saya ulang lagi. Pada waktu itu Dia itu adalah Yesus, telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik kita yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Rahmat-Nya ini adalah anugerah, ya, anugerah yang Tuhan berikan, di mana oleh permandian, kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita tahu kemarin kita merayakan ibadah raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sudah disampaikan di mana Tuhan naik ke surga, Dia juga punya rencana yang sudah Dia buat. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang punya master plan baik dan yang terbaik. Ya, jadi Dia naik ke surga tidak meninggalkan kita sendiri. Di saat Dia naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus itu sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dan kita tahu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita punya peran yang begitu banyak dan luar biasa. Ya. Hari ini tema yang diangkat adalah Roh Kudus yang mengerjakan pembaharuan dalam hidup orang percaya. Salah satu peran Roh Kudus di dalam orang percaya yaitu melakukan pembaharuan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya. Kalau kemarin tema di mana Roh Kudus mempunyai peran menginsafkan dunia dari dosa. Di mana karena cinta kasih-Nya, pengorbanannya yang Dia lakukan untuk menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita bisa insaf, ya, insaf dari dosa. Karena apa?
Karena Roh Kudus yang membuat kita juga boleh insaf dan sadar. Kalau nggak insaf berarti nggak ada Roh Kudus ya, nggak ada Roh Kudus. Adanya Roh Kudus. Itu sering banget gak sih ya? Oke, ya, tolong dilalukan ya. Puji Tuhan ya. Sedikit mungkin saya sampaikan mengenai latar belakang Titus ya. Surat ini merupakan pesan penutup dari Rasul Paulus kepada jemaat Kreta ya, jemaat di Kreta. Jadi Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus yang diberikan kepada anak rohaninya yaitu Titus. Titus sendiri sama dengan Timotius, seorang pembantu muda ya, hamba Tuhan yang istilahnya membantu dalam pelayanan Rasul Paulus di beberapa tempat ya, ada di Korintus, ya di Galatia, Efesus, dan salah satunya ini ada di Kreta ya, di mana Titus sebagai anak rohaninya yang dipercaya dalam pelayanannya, penggembalaannya di Kreta itu bekerja sama ya. Namun Rasul Paulus ini dia juga melakukan perjalanan yang mungkin tidak hanya di jemaat Kreta saja. Dia melihat ada seorang muda yaitu bernama Titus yang dia mempunyai kehidupannya yang baik ya, mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia menaruh hati memberikan kepercayaannya kepada Titus untuk mengembalakan, melanjutkan penggembalaan Rasul Paulus di jemaat Kreta. Ya, jadi jemaat Kreta ini, Kreta sendiri kalau dilihat dari peta ini berada di barat daya Asia Kecil di Laut Tengah. Gak usah dicari di map ya. Saya juga nggak tahu, tadi saya cari ya, nggak ketemu. Saya juga belajar sejarah ya, tapi Tuhan Yesus lah yang menolong saya untuk mengerti. Soalnya terlalu banyak gitu ya. Tapi ya disitulah istilahnya Rasul Paulus menugaskan Titus untuk melanjutkan pelayanannya di Kreta. Kononnya ya dulu dibilang Kreta ini adalah pulau yang zaman Romawi merupakan kelahiran dewa-dewa orang Romawi. Yaitu kelahiran dewa Zeus ya. Zeus itu saya juga nggak tahu ya, tapi dia percaya kalau Kreta itu adalah kelahirannya dewa itu, sehingga yang awalnya jemaat-jemaat Kreta itu ada di dalam Tuhan, sudah ada dalam hidup orang percaya, dikarenakan banyak aliran ataupun orang-orang yang di sekitar itu mengidolakan dewa-dewa di tempat itu, sehingga orang-orang percaya yang tadinya harus jadi terang, harus yang bisa menjadi contoh, malah ikut masuk di dalam itu. Sehingga Rasul Paulus melihat jemaat-jemaat Kreta ini jemaat-jemaat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita baca di Titus 1 ayat 10 sampai 12, Titus 1 ayat 10 sampai 12. Ini merupakan kehidupan jemaat Kreta pada saat itu. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia. Mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri. Di situ sudah ada pemimpin atau pengajar ajaran yang mengajarkan ajaran sesat, ya. Pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap,
yang malas. Rasul Paulus melihat jemaat-jemaat Kreta yang hidupnya itu semakin tidak jelas. Mereka malah dikenal sebagai jemaat yang pembohong. Liar. Liar itu harusnya sama binatang ya. Tapi manusia pada saat itu di jemaat Kreta sampai dikatakan liar, bejat, suka pesta pora, terus malas-malasan. Lalu ada juga yang dikatakan dalam ayat itu adalah sebagai binatang buas. Kalau kita tahu binatang buas itu pastinya dia menekan kaum yang lemah. Ya kan? Sehingga Rasul Paulus terus mengulang dalam suratannya di Titus agar Titus dapat memberikan perhatian khususnya kepada jemaat-jemaat Kreta. Karena Rasul Paulus tidak mau apa yang sudah dia kerjakan dalam pelayanan di sana itu menjadi sia-sia. Dikarenakan kondisi iman, kondisi jemaat-jemaat di sana pun itu menjadi turun, menjadi jauh dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Saat itu juga Rasul Paulus dan Titus melihat adanya pemimpin ataupun ajaran-ajaran sesat itu hadir dan timbul. Jadi salah satunya ada yang pemimpin mengajarkan. Jadi kita sering mendengar, apalagi lagi trending yang sekarang namanya Kristen progresif. Ya, progresif itu kan istilahnya bahasa Indonesia progresif itu berjalan. Sedangkan ketetapan Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu tetap dulu, sekarang, sampai selamanya, nggak berubah-berubah. Jadi, kalaupun ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, lebih baik nggak usah ditonton kalau nggak kuat iman. Ya, nggak usah dipelajari. Kalau imannya kuat, kalau imannya ikut-ikutan, malah menghasut keluarga, menghasut jemaat-jemaat lagi di tempat ini. Janganlah. Kalau memang kita tahu itu sudah tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, baiknya kita tidak usah mendengar. Kita tidak usah istilahnya mencari tahu. Karena apa? Saya yakin suatu video yang mereka buat atau siapkan, di belakangnya ada roh yang mereka persiapkan untuk menghasut dan menghipnotis kita kalau kita tidak kuat. Zaman semakin aneh. Sebentar lagi Tuhan akan datang. Perang Israel terus bergulir. Jangan sampai apa yang sudah kita kerjakan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan, itu jadi sia-sia. Karena hanya satu hal yang membuat kita jadi tidak tetap berpegang teguh akan iman. Jadi jangan kita istilahnya mengkompromikan juga ajaran-ajaran adat istiadat ataupun ajaran-ajaran lain dimasuk-masukkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya yakin di saat kita sebagai orang-orang percaya dan kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus, Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita diberikan pengertian. Kalau udah nggak membawa damai sejahtera, kita tahu loh, wah ini kata-katanya udah nggak benar, nggak bawa damai sejahtera, nggak usah didengar. Ya. Dan pada saat itu juga, Rasul Paulus dan Titus juga melihat jemaat-jemaat Kreta juga ada yang kerjanya
menghasut. Ada yang kerjanya menyebarkan hoax sehingga mengadu dombakan satu dengan yang lain. Itu juga pekerjaan iblis. Sehingga jemaat gak bersatu. Jemaat tidak diperbaharui. Sedangkan dalam ayat ini jelas, di saat Tuhan sudah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik, tapi karena kita tahu rahmat Tuhan yang membuat kita diperbaharui. Jadi orang yang ada di dalamnya ada Roh Kudus, itu ada pembaharuan yang kita lihat. Ya, menjadi apa? Lebih baik dan lebih baik, bukannya makin mundur. Jadi kalau kita lihat teman, keluarga, jemaat, wah, semakin rohani, semakin rajin. Dia sudah tidak melakukan hal yang A, B dan C. Jangan dikucil, jangan malah dimingin. Ntar juga seminggu doang. Ntar lu juga balik lagi. Jangan, imannya yang tadinya sudah sebesar biji sesawi, udah makin jadi ke debu. Kita harus support sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi pada malam hari ini kita diingatkan lagi peran Roh Kudus dalam kehidupan kita, yaitu memperbaharui dalam kehidupan kita. Kita selamat bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita. Jelas pada ayat itu dikatakan pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Kalaupun ada pengajaran, kalau kita berbuat baik, itu salah satu tangga kita masuk surga. Ada. Tapi bukan karena itu. Ya. Ketika hidup kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, berarti kita hidup di dalam Tuhan dan Roh Kudus yang membuat kita bisa berbuat baik. Kelihatan. Jadi bukan karena gini. Contoh, kita bisa ambil gambaran. Misalnya salah satu saya sendiri. Oktober tahun lalu, saya mengalami kaki yang tumit ya, tidak bisa jalan. Bangun pagi sakit. Ya, ini contoh ya. Contoh, kalau hidup kita mau istilahnya apa yang ada di dalam kehidupan kita. Saya bingung, berat badan saya kah, makanan saya kah, atau yang lain. Seminggu, 2 minggu saya bingung, Tuhan, saya cek asam urat tidak ada. Lalu saya bertanya dengan adik dari Bapak Kianu, setidaknya memberikan kelegaan. Dia bilang, Kasari ya, Kasari nggak ada asam urat, tapi coba diperhatikan dari makanan, perhatikan dari apa yang kegiatan dilakukan. Nah, setelah itu saya merubah karena saya mau diperbaharui hidup saya, kehidupan saya, pola hidup saya menjadi makan makanan yang sehat. Jadi ketika hidup kita masuk adalah Roh Kudus, roh yang begitu baik, hasilnya pun akan baik. Begitu pula juga saya, ketika saya makan makanan yang baik, sehat, dan mengatur pola hidup saya, sehingga terlihatlah hasilnya. Gak usah disebutkan. Saya hampir lebih dari 74, sekarang saya 61. Bukan hal yang mudah, itu proses. Karena apa? Saya mau yang masuk dalam hidup saya, tubuh saya adalah tubuh ini yang harus dipertahankan. Saya mau hidup sehat. Sehingga makanan sehat, pola hidup saya kalau berubah, tubuh ini diperbaharui.
Dengan apa? Berat badan saya berkurang, darah tinggi saya juga sudah tidak tinggi lagi. Ya, kolesterol saya sebenarnya cek juga kolesterol nggak ada. Tapi yang pastinya ketika hal yang baik masuk dalam tubuh saya, yang keluar juga orang bisa lihat hal yang baik. Dan yang pastinya Bapak Gembala makin sayang sama saya. Ya, begitu juga kita. Ya kan? Kalau kita mau hidup kita diperbarui, jadi yang masuk adalah apa? Roh Kudus, jangan roh halus. Iya kan? Ingat, kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus, diselamatkan oleh darah Yesus yang begitu mahal, dan memberikan lagi Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ayo kita bangkitkan roh itu sehingga memperbaharui kehidupan kita lebih baik dan lebih baik. Jadi jangan terlalu sering baper. Kalau udah ada Roh Kudus gak usah baper. Ya. Dan ingat, kita berbuat baik karena kita tahu Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ya. Di ayat kunci ini dari suratan Titus 3 ayat 5 merupakan kunci di mana kita harus memahami keselamatan itu kita peroleh itu karena berdasarkan iman kepada Yesus Kristus, bukan perbuatan baik. Di luar sana mengajarkan kita berbuat baik, kita berkorban, A, B, dan C kita masuk surga. No, kalau kita berbuat baik, kita tidak punya iman yang benar di dalam Yesus Kristus, kita juga tidak akan selamat. Kita juga tidak akan menerima anugerah dan kemurnian itu dalam kehidupan kita. Jadi, ayo kita sebagai orang-orang percaya, awali hidup kita dengan iman kepada Yesus Kristus, iman yang benar, iman yang sudah membuat kita boleh selamat. Sehingga perbuatan baik itu memang wajib kita lakukan. Karena apa? Ya karena iman. Iman yang kita percaya itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jangan fokus hanya berbuat baik aja. Ya, berbuat baik begini. Hidupnya nggak jadi contoh. Enggak, kita sendiri bisa lihat, ya. Tapi dia berusaha juga melakukan yang baik. Nah, itu menghasilkan buah gak? Enggak. Jadi ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita, itu yang sendirinya akan menggerakkan kita untuk bisa diperbaharui. Sehingga perbuatan baik itu tidak hitung-hitung. Gara-gara dia kan jahat sama saya kemarin. Ngapain saya berbuat baik? Enggak. Kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, dia tidak akan pernah berpikir seperti itu. Kalau dia tidak baik, dia akan melakukan balasan yang baik. Karena dia ingat iman dia sudah benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, marilah kita di malam pencurahan Roh Kudus ini, kita mau bangkitkan roh itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau diperbaharui. Yang tadinya kita gak sabar. Saya sendiri banyak proses yang harus saya lewati. Ya, tapi ketika saya ada di dalam keterpurukan, saya ingat Roh Kudus perbaharui saya terus. Mampukan saya terus untuk bisa juga berbuat baik untuk orang yang sudah mengecewakan saya. Mungkin ada orang yang membuat perkataannya kita kecewa. Baik itu mungkin suami atau istri, teman-teman, rekan sekerja atau jemaat-jemaat. Lepaskan pengampunan terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga Roh Kudus itu bisa bekerja lebih baik dan lebih baik. Karena Roh Kudus gak bisa bekerja kalau kita masih ada hal yang kita pegang, hal yang tidak baik.
Roh Kudus itu manis, Roh Kudus itu indah, Roh Kudus itu dinamis.